kami dari Seni Teater. Seni teater yang kami tampilkan berasal dari Provinsi Lampung yang berjudul Sidang Melawang. Jika berbicara tentang Sidang Melawang, adapun di Provinsi Jawa yang bernama cerita rakyat yang bernama Jakartaru, maka di Provinsi Lampung pun mempunyai cerita rakyat yang berjudul Sidang Melawang yang tidak kalah menarik dari Jakartaru. Ayolah kita saksikan teater yang kami tampilkan. Sebelum kami menampilkan teater kami akan memperkenalkan tokoh atau peran dalam teater kami. Yang pertama Bidadari, yaitu diperankan oleh Bunga Apriani. Yang kedua yaitu Siti Aisyah Aprilia. Yang ketiga selanjutnya yaitu Ica Irawan. Adapun Diana Mediana Utami dan Cindy Novitasari, Siti Windyasari, dan terakhir Radian Saputri. Adapun Raja diperankan oleh Hera Kapunomo Sidi dan Sidang Melawang diperankan oleh Hera Kapunomo Sidi, dan selanjutnya istri Raja diperankan oleh Yeni Octavia, Luistina, Aprilia, Dewi Chandrawati. Adapun Pak Ketua diperankan oleh Octavia dan Burung Elang diperankan oleh Ada Rizka Ramadhani dan Punang-Punang diperankan oleh Mawar Miranda. Dan kami warga menggunakan pemain pembantu. Selamat menyaksikan. Kisah tentang Sidang Melawang ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Lampung dan dikenalkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Alkisah ada seorang raja yang memiliki 5 orang istri dan hanya istri kelima yang memiliki anak dan diberi nama Sidang Melawang. Hal itu tentu saja membuat istri-istri lainnya menjadi dengki dengan berbagai tipu muslihat. Udah kemarin jangan nangis terus. Istri kelima raja dan bayinya berhasil diasingkan jauh dari istana. Dan dengan bayinya yang masih kecil, istri kelima raja itu pun menempati sebuah gubuk kecil di dekat hutan. Kamu jangan ngel ya. Cepat, pelan-pelan Kak. Ya! Kamu itu nggak pantas ada di kerajaan ini. Kakak Ratu, Apa ha? Emang kamu nggak pantas? tahu tuh kamu tuh nggak pantas ada di kerajaan tahu. Kak, aku nggak tahu wilayah hutan ini. Aku harus kemana? Aku tidak tahu hutan ini. Sedangkan hari semakin sore. Udahlah, jangan nangis terus. Wah, ada gubuk. Aku kesana saja untuk beristirahat. Ini untuk bermalam, kita di sini saja ya, Nak. Tidak terasa waktu terus berlalu, bayi Sidang Melawang pun sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah.
Sayangnya, usia ibu Sidang Melawang yang semakin lanjut membuatnya jatuh sakit dan akhirnya wafat. Sidang Melawang pun sedih tidak terkira ditinggal ibunya. Sepeninggalan ibunya, Sidang Melawang seperti kehilangan semangat hidup. Setiap hari dia pergi ke sungai, tetapi untuk hanya duduk melamun dan bukan menangkap ikan. Ketika sedang melamun, tiba-tiba Sidang Melawang menemui sebuah benda aneh yang lain. Wah, selendang yang sangat indah sekali. Milik siapa ini? Terbawa rasa penasaran, Sidang Melawang pun menyusuri sebuah hulu sungai. Rasa terkejutnya semakin bertambah ketika melihat 7 bidadari. Ada 3 orang bidadari. Namun anehnya salah satu bidadari itu terlihat sedang menangis. Sidang Melawang pun mendekati tempat bidadari tersebut dan menguping pembicaraan mereka. Bungsu, coba ingat-ingat kembali. Di mana kamu menaruh selendangmu? Tanpa selendang itu kamu tidak akan bisa pulang ke kayangan. Sedangkan hari semakin sore. Beberapa lama kemudian, 6 bidadari tersebut terbang dan meninggalkan salah satu di antara mereka. Bidadari yang tertinggal itu sedih dan terus menangis. Sidang Melawang pun mendekati bidadari tersebut. Singa ini siapa? Kenapa sendirian di sini? Adalah seorang bidadari dari kayangan yang tidak bisa kembali karena selendangnya hilang. Namaku Sidang Melawang. Aku tinggal di dekat sungai ini. Daripada kamu sendirian di sini, mari ikut ke rumahku. Bidadari bungsu tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi permintaan Sidang Melawang. Bidadari, aku tinggal di rumah ini sendirian, sedangkan ibuku sudah meninggal. Jika kamu setuju, bagaimana kita menikah saja? Aku akan menemui ketua kampung untuk menikahkan kita. Ketua kampung pun menikahkan mereka dan hanya disaksikan oleh beberapa penduduk kampung. Gimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillah, selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat. Setahun kemudian, Sidang Melawang dan bidadari bungsu tersebut memiliki bayi laki-laki. Namun, Sidang Melawang selalu merasakan keanehan selama menikah dengan bidadari bungsu tersebut. Lumbung padinya semakin hari semakin menipis. Bidadari bungsu tersebut selalu menanak nasi dan pada suatu hari Kakanda,
Kanda, Nya akan ke kebun mencari tanaman untuk bumbu. Tolong jaga api ini agar nasinya tidak hangus. Dan ingat jangan membuka tutup periuk nasinya. Hati-hati. Meskipun mengiyakan permintaan istrinya, namun Sidang Belawang tidak bisa mengingkari rasa penasarannya. Ia pun membuka tutup periuk itu. Alangkah terkejutnya ia melihat ada sebutir beras di dalam periuk tersebut. Jadi selama ini istriku hanya memasak sebutir beras. Setelah kembali, bidadari bungsu itu melihat perutnya masih berisi sebutir beras. Betapa kesalnya ia kepada suaminya yang melanggar perintahnya. Kakanda, Sejak saat itu, bidadari bungsu harus menumbuk beras yang akan dia masak. Akibatnya persediaan padi di lubung semakin menipis sampai akhirnya bidadari menemukan selendangnya yang selama hilang. Bidadari itu pun merasa ditipu oleh Sidang Belawang, marah kepadanya bukan kekalang. Kanda, jadi selama ini Niku telah menyembunyikan selendangnya Enggak, istriku. akan membawa anak kita kembali ke kayangan. Sidang Belawang yang merasa tersedih ditinggal istrinya, ia pun mencari cara bagaimana menyusul ke kayangan. Sidang Belawang pun menemukan seekor burung merpati. Mana lah? Jika leluhurmu adalah orang-orang sakti, maka ubahlah burung merpati ini menjadi elang yang sangat besar. Dengan menaiki elang raksasa tersebut, Sidang Belawang naik ke kayangan. Ketika melewati lautan api, rambut yang dibawa Sidang Belawang pun terbakar dan putus. Elang raksasa itu pun segera menemui ketua kampung untuk meminta bantuan. Pak Ketua, ada apa ini? Sidang Belawang jatuh ke lautan api, tolonglah dia. Dia pasti ingin ke kayangan mencari istrinya. Iya, benar sekali. Jika Sidang Belawang memiliki leluhur yang sakti, maka hidupkan dia dan kirim ke kayangan. Sekejap kemudian, Sidang Belawang pun hidup lagi dan berada di kayangan. Di hadapannya terdapat 7 bidadari. Namun, Sidang Belawang tidak mengenali istrinya karena wajah mereka serupa. Ketika Sidang Belawang berada di kayangan, bidadari tersebut mempunyai 3 syarat untuk bisa mendapatkan istrinya. Syarat pertama yaitu Sidang Belawang harus minum, mana minuman yang beracun dan mana yang tidak. Kamu boleh mendapatkan istrimu kembali dengan lulus 3 ujian. Aku akan melakukan apapun demi istriku kembali. Salah satu minuman itu beracun. Jika kamu meminum yang beracun, kamu akan mati. Jika tidak, ya kamu akan lulus 1 ujian. Syarat kedua yaitu Sidang Belawang harus menuangkan air ke dalam kendi, tetapi dengan syarat jangan tumpah dalam air tersebut. Ujian kedua, kamu harus memasukkan air ini ke dalam kendi ini. Jika kamu berhasil, kamu lulus 2 ujian pertama. Syarat ketiga yaitu Sidang Belawang harus menebak mana istrinya dari ke-7 bidadari tersebut. Tentu saja Sidang Belawang kesulitan karena 7 bidadari tersebut memiliki wajah yang sama. Namun ada pertolongan lain yang datang.
hinggap di rambut bidadari yang sebenarnya adalah istrimu. Dialah istriku. Sepertinya adikku yang bungsu memang jodohmu. Bawa dia ke bumi. Terima kasih bidadari. Sidang Blawang beserta putri bungsu tersebut turun ke bumi. Mereka pun hidup bahagia di sebuah kampung tersebut.